Kenapa anak-anak sekarang banyak yang sensitif? Kenapa anak-anak sekarang banyak yang galau? Lihat aja, makanannya dia tidak mau yang mentah. Dia tidak mau yang mentah. Lamun meuli ayam geprek, terus di bontengan, terus di surawungan, da bonteng jeung surawungna mah teh di dalahar. Nya, ari hayamna di dahar, malahan mah jeung si tulangna teh digares da tulangna teh mah tulang lunak atuh. Nya, eta teh si tulangna teh dugikeun ka seep ku urang. Sabab naon? Karena itu sesuatu yang sudah digodok itu elektriknya menurun. Tetapi kalau dia sebelum digodok itu jadi bagus. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. Apabila orang pinjem barang 3 kali berturut-turut pada kita, maka ibu bapak suruh dia beli. Karena kalau dia pinjem berturut-turut ataupun lebih dari 3 kali, dia membutuhkan barang itu. Dan dia tidak butuh pinjem lagi. Ibu bade namut ragaji, pasikeun ku urang teh sakali, 3 poe teh datang deui bade namut ragaji. Barang yang sama. Kemudian 3 hari datang lagi, dia pinjem lagi ragaji. Ibu langsung bilang begini, ibu puntennya meser we gitu. Lain urang petit lain. Karena orang ini butuh ragajinya bakal piminengeun sakitu we. Hari urang nu meuli ari ruksaku itu sakitu. Walaupun sebetulnya dalam perspektif ilmu ya silakan saja, tapi kalau orang terus begitu kan artinya dia butuh itu. Ya, ada yang datang, ibu bade namut saroge. Sumun maksudnya lain namutnya penamut pagaweanana lain. Bukan pinjam apa-apa, 1 kali dia pinjam, kita kasih suami kita ya. Kemudian datang lagi ibu malawi caroge nuju nganggur. Peryogi nya kalaresan carogena teh di damal naon gitu kan ya. Nah, ketika sudah 3 kali ibu punten caroge nuju nganggur teh abdi bade namut deui. Tah muntos 3 kali ku ibu kumaha? Ya, iya mah beda, ayo mah ya. Karena bukan barang mati ini kan, ini barang hidup begitu. Cek ibu teh kieu, cek usad ge cenah geus 3 kali mah. Geus ibu canak we caroge abdi ah. Naon da abdi ge kurang butuh cenah gitu. Bukan begitu. Itu yang pertama. Jadi dalam perspektif ilmu sosiologis itu kan diajarkan bagaimana orang itu butuh dengan orang itu hanya sekedar untuk tahu. Nah itu beda. Kalau butuh itu kan dia need, dan need itu akan continue begitu. Dia akan continue. Apabila ada orang yang datang minta makan ke kita berturut-turut 3 kali, berebeas. Ya. Itu kasih beras oleh kita. Karena apa? Karena dia sebetulnya kebutuhan hidupnya adalah apa? Nah dia terus-terusan begitu kan. Poe ieu datang bade ngiring botram. Omun kalaresan abdi teu teu aya rencang, adepek teh isuk teh ngawea deui. Hayu cenah beli da botram deui ayeuna kalaresan abdi cenah nuju teh aya jadwal gitu. Lalu dia datang lagi di hari ketiga dia botram dia WA lagi. Ibu punten sadinten deui abdi cenah hoyong botram jeung ibu. Ini sudah 3 kali minta makan dengan kita, Bu. Ibu sudah kasih sesuatu kepada dia. Ya, bukan menyetop kebaikan kita. Ngan karunya bisi engke anjeunna eraeun. Matak saur Nabi, tamu tidak boleh atau yang bertamu tidak boleh lebih, bukan tidak boleh. Kalau lebih dari yang ataupun 3 hari itu akan bermasalah. Orang bertengkar juga tidak boleh lebih dari 3 hari kan? Karena kelipatan-kelipatan 3 ini akan membongkar isi manusia. Itu akan membongkar bagaimana karakter manusia. Jadi kalau ibu bapak ingin tahu nanti ketika kita umroh dan haji lalu satu kamar dengan orang yang kita tadinya tidak kenal, maka lebih dari 3 hari kita akan kenal dia. Kenapa? Karena 3 hari ini refleks, orang akan melakukan sesuatu yang sudah dibiasa lakukan dia secara habit. Nah gampang, makanya berkunjung tidak boleh kata Nabi 3 hari. Kemudian bertengkar tidak boleh lebih 3 hari. Ini artinya apa? 3 ini adalah pedoman untuk memberikan sebuah stimulasi bahwa ternyata jiwa manusia
kalau sudah lebih 3 kali dia itu, maaf, terjadi luka-luka 3 kali, biasanya dia kuat. Jadi lamun aya nu sok luka batin kayak sakali biasanya sok ada masalah, tapi lamun leuwih 3 kali mah moal geus teuas atena. Ya, dia udah kebal begitu dan dia akan nantang sok bisi reka lukawi deui, saya udah siap begitu. Karena apa? Karena kan dia sudah bikin pertahanan, defending sleep namanya. Dia sudah bikin pertahanan dirinya. Begitu dia itu udah siap dia seperti itu. Nggak sabar kali neng di eta dinyeri ku salaki tos 15 kali beres ieu mah. Jadi artinya kalau dia datang lagi ke 16 udah biasa begitu. Dan dia sudah siap untuk menerima kondisi seperti itu. Karena apa? 3 kali ini adalah pedoman Bu dalam memahami sebuah konsep kejiwaan manusia. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini ada 2 aspek yang harus kita bahas ya. Mudah-mudahan waktunya tercukupi. Ada 2 aspek. Yang pertama adalah aspek fisiologis. Awas, orang yang dia damai, dia tenang, dia tentram, itu kan secara fisiologis itu terlihat. Di Quran kurang lebih ada 8 ciri secara fisiologis itu akan terlihat orang ini tenang atau damai hatinya. Dan orang ini masalah berat atau tidak itu terlihat. Yang pertama di Quran ada. Pertama adalah lihat raut wajahnya. Ini secara fisiologis. Kenapa? Karena raut wajah seseorang itu menggambarkan bagaimana kondisi kejiwaan di dalamnya. Orang-orang jahiliyah, Bu, orang-orang jahiliyah, kalau dia lahir anak perempuan, bagaimana? Wa idza busyira ahadukum ya bil unsa dalla wajhuhu muswaddan. Nah, orang jahiliyah itu kalau istrinya melahirkan anak perempuan, ini si wajahnya itu muram. Dia wajahnya tidak sumringah. Karena apa? Karena kelahiran anak perempuan tidak diinginkan oleh orang-orang jahiliyah. Karena dia pikir orang anak-anak ataupun perempuan itu apa? Dia tidak akan memberikan manfaat. Makanya ditolak. Bu, maaf ya. Sejahat-jahatnya orang jahiliyah pada waktu itu, kalau ada anak perempuan, itu di ruang kerepes. Dibunuh itu, masukin ke tanah. Karena saking tidak maunya punya anak perempuan. Dan itu di Quran dikatakan dia sampai wajhuhu muswaddan. Sampai si mukanya itu dia muram sekali. Begitu. Ini dulu. Begitu Islam datang, perempuan diangkat. Perempuan diangkat. Tapi begitu belum Islam datang, perempuan itu pun dihinakan. Apalagi lagi menstruasi. Lagi menstruasi itu makan saja tidak boleh kena. Jadi kalau ibu di sana lagi haid, itu kasih makannya dilempar. Itu dulu orang-orang jahiliyah. Nah, Islam itu hebat mengatur kita. Ibu, bapak atau ibu lagi menstruasi dimuliakan. Berhenti sholat, ya, berhenti puasa, tidak boleh tawaf. Itu artinya apa? Kita kan dimuliakan. Ya, harus berhenti. Kenapa? Karena Anda mulia. Nah, itulah hebatnya. Jadi nanti lihat aja, karena frekuensi wajah itu menentukan bagaimana kondisi kejiwaan dia. Hati dia, batinnya seperti apa. Makanya kenapa Ustadz bisa seperti itu? Karena dalam sebuah teori, maaf ini ya, dalam sebuah teori ternyata wajah ini adalah isi hati daripada, atau wajah itu adalah tafsir dari hati seseorang. Wajah itu. Sok kira ibu tinggalnya, punten Pak. Ibu mau bisa dibohongan, iya jelema kerudet hatena. Tinggali. Ya. Da anu keur bahagia mah hatena, da kana beungeutna ge glowing. Tapi lamun kerudet hatena ngagulawing. Walaupun pakai apa? Walaupun pakai lipstik, walaupun pakai bedak, da beda, da ina kerudet. Ini nih lagi apa? Ini lagi bermasalah gitu kan. Kenapa? Karena wajah itu adalah bagian tubuh manusia yang bisa membongkar dari isi manusia itu sendiri di dalam tubuhnya atau di dalam jiwanya. Itu hebatnya. Jadi wajah ini adalah apa? Dia wajah ini adalah sebagian tubuh manusia yang bisa membongkar. Sok punten Mbak, ibu bae di dia, ku Ustad bisa kabaya, bisa ka ieu, bisa katebak di dia. Ieu teh ibu teh di teh aya nu keur mikir, aya nu keur loba pikiran. Nya da katingali atuh, abu pamanten ge moal dibohongan, nya ge melong kieu, da beda. Lain keur mikir materi, keur loba pikiran. Ya, lihat aja, maaf ini ya. Ingat ibu, ibu ketika dapat informasi Pak, sesuatu yang jelek, kan wajah kita langsung kan berubah. Tapi begitu ada sesuatu yang mendapatkan informasi yang enak, yang tenang, yang membahagiakan, kan wajah kita langsung sumringah.
Dan ini nggak bisa dibangga. Bayi itu, kenapa dia itu batinnya bagus? Kenapa bayi itu dia ataupun hatinya selalu damai? Karena bayi itu lihat aja muka wajah bayi gimana. Teraya ningali orok kararieu weh. Ya, aya orok kunaon sih. Bapana teh nanyakeun, "Mama kunaon eta budak yang tinggali kerek 2 poe keluar tina patuangan geus kerung kieu." Sigana bapak loba masalah budak teh. Ya, sigana budak teh loba mikiran urang meureun ini. Mikiran bapana begitu keluar, nah kieu bapak abdi tuh. Jadi si budak teh milu ngahulang, Bu. Nah, Ubaji enggak, dia sumringah. Dia apa? Dia selalu ataupun si kerutan wajahnya itu luar biasa. Karena di wajah kita ini ada 55 otot yang digerakkan. Awas, Bu. Otot-otot yang ada di wajah kita yang 55. Ini kalau dia lagi batinnya bagus, itu ototnya bagus, Bu. Dia ngikutin. Tapi kalau dia hatinya lagi rudet, iya teh jauh milu nuturkeun. Kita nuturkeun. Nya, di kieu-kieu teh anger we ngagula ieu ngaguhurayot. Sakitu geus di kieu-kieu Ibu. Da ieu na di jerona. Jadi nyangsang deui. Karena ini wajah ini itu gambarannya, itu tafsir yang sangat hebat. Makanya kata Rasulullah, "Mayakhruju fil qalbi tandumu fil waji." Apa yang keluar dari hatimu maka lihat wajahnya seperti apa. Lihat orang yang kesal wajahnya gimana? Lihat orang yang dia marah wajahnya gimana? Lihat orang yang dia itu tidak enak bertemu dengan kita wajahnya gimana? Itu menggambarkan karena secara fisiologi wajahnya. Dan ini bukan ilmu apa? Ini bukan ilmu apa? Ilmu paranormal. Ini adalah ilmu dan bisa dikaji secara ilmiah. Makanya begitu kita ada anak di rumah, lalu kemudian dia wajahnya ngesemerut gitu. Ini anak ada masalah. Ini ada masalah. Saya menyampaikan di mana-mana. Kalau ada orang yang ngabalieur ka urang, eta teh hartina mung ditanya. Nya pan eta teh, urang teh pelek papangi jeung balieur kieu, tong ditanya. Eta teh jelema nu ngabalieur teh mung ditanya. Dan ku urang teh diudag geura. Ibu kunaon? Jeung urang teh jeung nanya deh. Ibu kunaon? Jeung nanyana teh kieu, "Ibu kunaon ngabalieur?" Nyaho tadi teh geus ngabalieur. Udah biarin aja. Dia begitu mau bertemu dengan kita lalu dia begini, itu menunjukkan dia sudah tidak mau bertemu dengan kita. Wajah ini nggak bisa jadi gambaran begitu. Bagaimana Abu Lahab ketika bertemu dengan Rasulullah, dia itu wajahnya merah kehitam-hitaman. Dan dia tidak senang kalau bertemu dengan wajah Rasulullah. Padahal Rasulullah itu wajahnya enak, adem. Tapi di mata Abu Lahab, Abu Jahal, itu enak. Sampai dia mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad." Ya, celaka engkau Muhammad. Aku muak melihat wajahmu. Karena apa? Karena wajah Nabi di depan Abu Lahab tidak enak. Tapi Nabi di depan yang lain wajahnya enak. Sampai ada sebuah keterangan, kalau para sahabat punya masalah yang sangat berat, itu kalau dia datang kepada Rasulullah, belum mencurahkan isi hatinya, melihat wajah Nabi saja udah selesai bu masalahnya. Itulah hebatnya Nabi itu. Jadi kapungkur mah lamun aya masalah sumping ka Nabi, nemeh molong kieu teh pelong masalah teh jauh beres we. Urang mah mun loba masalah punya datang ka jelema begitu ningali beungeut teh jadi namahan masalah teh. Ya, anu tadina 40 jadi 80 geura. Nah, karena apa? Karena gambarannya adalah apa? Bisa dilihat dari itu. Jadi kesimpulan yang pertama secara fisiologis, kalau Anda ingin mengetahui bagaimana isi jiwa, isi hati orang itu damai dan tidak, lihatlah raut wajahnya. Lihat raut wajahnya. Itu yang pertama. Paham, Ibu ya? Nah, ini yang harus dipahami oleh kita semuanya. Ini ada orang yang ngaji kayaknya aya usah nu teresep ada hoream melong lagi. Ini ada usahna teresep ka urang teresep ka usah nu eta lain hoyang ngalain hoream deui urang init na ge hoream. Ieu usah disaha teresep usah eta. Teh henteu we. Dan itu kelihatan Bu, itu kelihatan. Kenapa? Karena ibu juga bapak kalau hadir hati nggak damai kan? Hati nggak damai. Ngan awas ayat hukum di NLP Neuro Linguistic Programming itu ada hukum. Setiap orang yang kita benci kadang-kadang sok papangih wae. Ta eta ya ditarikna teh ku eta. Ah sia moal papangih jeung si ibu eta. Dikersakeun teh lol deui jeung eta. Ari sugan teh punya kaonangan merenya teu dionang ibu nu eta mah. Mudah-mudahan si ibu eta cenah kaonangan ieu mah yakin moal dionang. Ari teh geus teu heula nagog.
Tah sok kitu eta teh. Jadi orang-orang yang kadang-kadang kita benci dan kita tidak mau bertemu selalu dipertemukan oleh Allah. Makanya kan Abu Jahal, Abu Lahab itu nggak mau bertemu dengan Nabi, tetapi ternyata Rasul aya di mana-mana. Jadi gok deui Muhammad, gok deui Muhammad. Nah cenah tingali saya itu tidak mau melihat Muhammad, tapi ada dikersakeun gitu. Mata ka jelema mah ulah ngewa teh ngewa teuing, resep ge ulah resep teuing. Balance aja, seimbang supaya apa? Ibu bapak nanti tidak berat ketika ada sesuatu. Cobi nyewa ting, bisi gaya masalah, bisi hiji waktu ku Allah digilekeun hate jadi resep. Ya, bu resep ting, kade hiji waktu bisi digilekeun ku Allah jadi nyewa, da ieu mah da hate mah fluktuatif. Aya geuning budaknya keur leutikna meuni ololeho hideung. Budak teh ibu nikuleuh dipencetan wae. Begitu budak teh pak ngurusna kitu. Pek teh budak teh ngagedean jadi bujang. Budak orang nu awewe parawan. Begitu bawa, mama, aku sudah punya pacar. Aku sudah punya calon katanya. Calon ya tuh bawa ke sini. Orang mana sana? Ya dekat orangnya karena beda RT. Oh ya tuh bawa ke sini. Begitu dibawa teh. Neng, anu iya budak iya anu kumaha masuk di jemelan cenah. Iya. Eta mama teh keur leutik teh budak teh da ololeho sok di jemel sok di kituan cenah irungna teh. Jeung budak teh cenah kasih beuleun. Ini lihat mama sekarang. Ini pacar aku loh. Gimana? Ditinggali teh budak teh kasep. Ngurus diri, boga gaji. Tungtuna kumaha tadi nama ngewa ka budak ieu teh. Tah matak mun ngewa atau ngewa ting bisi jadi minantu. Ya, akhirnya kumaha Pak Ibu, ya kumaha kudu ditarima wayahna nya dan bogoheunana budak urang lain urang bade kumaha tah gitu. Karena apa? Karena seperti itu. Semua akan berubah dalam waktunya. Tetapi yang tidak pernah berubah itu adalah apa? Konsekuensi yang diberikan oleh Allah untuk manusia itu tidak akan berubah. Tapi kalau ada yang ada dalam diri kita eta mah ibu bapak bisa robah-robah. Bisa robah-robah. Ya kita seringlah nu tadina pikar sepeuh jadi henteu. Biasa. Kenapa? Karena spektrumnya begitu manusia itu. Kemudian yang kedua, ibu bapak nanti secara fisiologis dulu ya. Saya gambarkan dulu. Secara fisiologis, makanan yang kita konsumsi dan minuman itu mempengaruhi jiwa. Awas bu, ada makanan-makanan yang membuat hati menjadi tidak tenang. Ada minuman-minuman yang membuat orang itu menjadi galau. Apabila ternyata makanan itu begitu dikonsumsi, dia itu asam lambung jadi naik. Ya, nuang iya asam lambung naik, dia teng karena hati, jadi tidak enak. Dia menjadi tidak damai, dia menjadi tidak tenang. Karena apa? Karena ada konsumsi yang dimakan oleh kita tidak sesuai. Contoh, punten, punya ya, urang contohan. Ibu, bapak metek sayur. Kita petik buah dan sayur. Sayur ini kalau dimakan langsung mentah, itu ternyata kandungannya itu berbeda dengan kita kemudian digodok. Itu beda. Upami urang masak waluhna dikulub jeung waluhna langsung dituang, beda. Ngan masalahna waluh teu bisa eta mah kudu dikulub eta mah nya. Tapi kalau ada sosin, kemudian surawung, kemudian pepcay yang seperti itu, engkol, kalau dia itu makanan-makanan yang seperti itu dimakan langsung, itu ke jiwa beda. Ke jiwa beda. Betul Ibu. Bonteng, tapi lamun bonteng nadi bila tidak dipasak itu tidak ada, itu bagus sekali begitu. Makanya maaf Ibu Bapak, orang-orang yang seringkali depresi atau stres itu kalau dia makan buah dan sayur yang segar itu bisa menurunkan tingkat stresnya. Tingkat stresnya bisa kurang, bisa menurun. Karena apa? Karena si tubuh di dalam menjadi unsur basa. Apabila terus banyak dipasak, unsur asamnya yang naik. Nah, dan itu akan berpengaruh sekali. Orang-orang tua dulu maaf jarang masak-masak yang seperti kita bumbu-bumbu. Makanya orang-orang tua dulu jarang yang gangguan jiwa. Iya, orang-orang tua dulu jarang yang gangguan jiwa. Ibu, saya dengar dulu itu dari orang tua. Itu kalau ada orang yang gila itu dari satu kecamatan cuma satu. Satu orang satu kecamatan, itu pun kalau ada, kadang-kadang satu kecamatan tidak ada yang gila. Ibu mah bapak ini tinggal itu gelo ngagarelak. Nyana di jalan nu gelo kerek nu ieu ngalios nu ieu geus datang deui.
Ya, nah cing teh jadi loba anu kalaria. Karena apa? Karena itu dipengaruhi orang tua dulu makanannya langsung dicetrokan, Bu. Dia langsung dimakan, dicetrokan. Menuang ieu hui dicetrok, nuang sampe dicetrok. Itu apabila dia makan seperti itu ke jiwa beda. Itu ke jiwa beda. Sok ibu punten praktekin. Kenapa anak-anak sekarang banyak yang sensitif? Kenapa anak-anak sekarang banyak yang galau? Lihat aja, makanannya dia tidak mau yang mentah. Dia tidak mau yang mentah. Lamun meuli ayam geprek, terus di bontengan, terus di suraungan. Da bonteng jeung suraungna mah teh di dalahar. Nya, ari hayamna di dahar, malahan mah jeung si tulangna teh digares da tulangna teh mah tulang lunak atuh. Nya, eta teh si tulangna teh dugikeun ka seep ku urang teh. Sabab naon? Karena itu sesuatu yang sudah digodok itu elektriknya menurun. Tetapi kalau dia sebelum digodok itu jadi bagus. Sok ibu tinggal Bu cai herang. Ieu. Puntennya ya. Kalau dia begini, ini kan bagus ke jiwa. Tapi kalau dia sudah ada campuran yang lain itu beda lagi. Nah, contohnya ngangge unsur jeruk, ngangge unsur strawberry, ngangge unsur-unsur yang lain, itu udah berubah, Bu. Menurun tingkat elektriknya. Tapi kalau masih dia begini, itu enak. Itu bagus. Karena apa? Karena makanan dan minuman itu sangat pengaruh sekali ke dalam jiwa kita. Sok pilih ibu bapak bade nyobian, sakit tuh nya. Cobi, ibu nuang seblak setan. Nya, nuang seblak setan. Ngaranna we ngeseblak setan, da kanu jiwa teh beda. Sabab da di jero na ge atuh. Terus ayeuna meuli tahu jurig, seblak setan, tahu jurig, mie genderuwo, mie kuntilanak. Jadi di dia teh jurig kuntilanak genderuwo. Matak begitu aya masalah teh kumaha? Kitu tuh. Gerawok lamun aya masalah teh. Atuh dan di daharna ge atuh. Anu dituangna ge atuh, Ibu. Nah, saya ibu bapak belum percaya. Di sini saya kalau difilmkan, di sini ada orang yang dia itu begitu masuk dia di terapi itu joget, si gak mau. Padahal masalahnya enteng. Tapi najo jorowokan. Ini ada saya videonya ada. Saya video kalau yang di terapi itu di video. Oh iya kieu masalahnya ya. Jorowok nukeun kok ngadat gitu. Kenapa? Ini kejiwaan manusia dipengaruhi oleh itu. Sabab ieu jalmi Bu nuju seueur masalah, ieu jalmi tara kersa ngaleut ieu. Tara yang dia lakukan setiap hari apa? Kalau enggak kopi dia merokok, kopi merokok. Kan panas. Kasih air putih nggak mau dia. Akhirnya apa? Ya meledak elektriknya begitu. Bukan salah, bukan haram, tapi itu kan berefek kepada kita. Makanya soda. Kemudian kemarin saya terangkan kan kalau tidak salah di masjid sebelah sana. Kata Sim Kuring kieu Bu, orang yang kelelahan pikiran, salah satu cirinya adalah apa? Dia tidak suka kalau minum kecuali harus pakai es dan manis. Itu kan itu capek pikiran itu. Nah, Ibu kalau ngabaso, Bapak Ibu kalau makan, caina teh manis jeung diesan itu gak abdol. Nah itu, maaf, ini sudah kelelahan pikiran itu. Dia batinnya sudah mulai terganggu. Karena orang yang dia sehat batinnya, dia kalau udah makan minumnya netral atau hangat. Nyage panas-panas, wayah kieu nya buja tinggali. Wayah kieu ngabaso, wayah kieu tinggal mie kocok. Punten, cai haneut. Abdi mah nyungkeun cihaneut es jeruk hangat. Tapi nu ieu mah bukan. Punten, teh manis dingin. Teh jeruk dingin. Nah, itu. Nanti sisa si esnya dimakan secara terpisah. Itu sudah gangguan. Iya. Kan orang yang sering makan es batu itu kan ada gangguan di jiwa. Dia mungkin capek, dia mungkin stres, makanya dia makan es batu secara bisa. Drek, itu jangan dianggap enteng. Ini adalah indikator bahwa ternyata makanan itu berpengaruh terhadap jiwa kita. Makanya di Quran sudah ada, kulu wasrobu halalan toyiba. Artinya yang toyib itu bukan sekedar halal, toyib itu pengaruh sekali. Maaf Bu ya, lihat aja. Orang yang sering makan dengan tangan kiri itu berbeda kejiwaannya. Iya, berbeda. Karena orang kafir itu kan ke tangan kiri banyaknya. Begitu. Orang makan tangan kiri, kemudian sambil berdiri, nah itu sudah berbeda kejiwaannya.
Tapi begitu dia makan duduk dengan tangan kanan, itu beda ketenangannya. Kenapa? Karena ini frekuensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lihat aja Bu, orang yang makannya lujag-lejeg, kupanangan kenca, lihat aja emosinya. Berbeda, tapi kalau dia itu begitu dia makan, lalu duduk pakai tangan kanan, lalu dia duduk, coba Bu, dia lebih tenang. Kenapa? Karena kan sudah diatur oleh Allah siklusnya. Ayeuna mah hajat teh marake kursi, justru sengaja bikin walimah korsina hese, korsina paling sabaraha hiji, di onangan 1000, di kursi 100. Sok buping bebeja gitunya. Ini sampai dia masa dia weddingnya ratusan juta di kursi teka sewa. Betul, saya ngomong di mana-mana. Itu lihat aja, kalau di undangan orang makan sambil berdiri tangan kiri, itu udah nggak bagus. Secara ini udah nggak bagus jiwanya. Karena apa? Karena kan dia merasa bahwa dirinya itu di atas gitu kan. Ibu punten gitu. Mata orang mah engke lamun hajat lobaan kursi, bae wadahareun ge. Nya daripada ayeuna loba dahareun eueuh kursi. Buat apa? Nanti kan ibu bapak kena dosanya ketika ada orang yang makan sama yang makannya berdiri sama tangan kanan ke tangan kiri. Itu kan kita dapat dosanya. Kenapa Ustaz? Kan difasilitasi oleh kita. Begitu, difasilitasi oleh kita. Jangan ini hal babu, ini kejiwaan loh. Allah sudah atur seperti itu. Saya sampai baca tadi malam ensiklopedia atau medicine holistik. Itu ternyata tangan, jari itu pengaruh sekali loh ke kejiwaan kita ketika makan. Ketika minum begitu. Tah gitu. Ayeuna mah sim kuring Bu, ninggal di gedung-gedung teh araya kursi. Ya Allah, sampai saya kemarin menegur, Pak Haji, ya kursina sabariji, mung 100 Ustaz dari onangan sabaraha 2000, maknya atuh. Ya. Atuh cenah da Ustaz lamun seueur kursi cenah heurin. Tapi Anda sudah dapat pahala dari Allah. Begitu. Mata sim kuring mah hajat kursi ngajajar. Iya. Begitu. Mana Pak Ustadz dua genana pokoknya mah dari heula we. Nya, ngajararan tuh rek ari pan rek ngadoa rek dahar atuh. Ari ibu jadi lepat niat atuh. Pan kaunangan teh bade tuang sanes, kaunangan bade ngadoakeun panganten. Bade ngadoakeun, mata lamun begitu sumping sepen teu kudu ngarasyula atuh. Meni cenah tinggal bapak jadi we telat tinggal beakeun dahareunana kitu. Jeung salaki dor dahar geura. Nu hajat teh ngahulang we melong. Naon itu ngadon pasiadi dieu cenah. Atuh cenah da beakeun tinggal 1:30 geus eueuh nanaon. Urang teh balik ngobrol jeung babaturanana. Geura kaondangan tadi geus eueuh nanaon geura tingali. Ningali ieu cenah beak, ieu beak cenah tingali. Cing atunya hajat teh salah kita niatnya mau makan. Salah kita niatnya mau makan. Yang lebih salah lagi, budak dibawa, salaki dibawa, kaonangan sok coba, ari ngamplop 2000. Tah, eta mah lain kaonangan, pindah dahar eta mah. Ya Bu. Nah ini yang harus dipahami oleh kita. Ini maaf ini masalah sepele, tapi ini besar sekali pengaruhnya. Besar sekali. Makanya di Quran, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Kenapa orang-orang yang di luar Islam itu dia tidak tenang jiwanya? Karena apa? Cara makannya saja udah salah. Yang dimakan saja udah salah. Binatang yang dimakan saja udah tidak sesuai. Anjing dimakan, babi dimakan. Ini kan kejiwaan. Contoh, orang yang senang daging anjing pasti emosinya beda dengan orang yang dia senang dia itu daging kodok. Ya, daging bangkong. Bangkong mah tenang tinggal. Tara ya bangkong pas ya. Ya. Tapi kalau apa? Kalau anjing seperti itu kan dia sering bertengkar dia, mal gitu. Tapi kalau kodok enggak dia. Kodok kapungkul meda tuang teh tingali bancet, bangkong, punya tingali lauk. Ya kenapa? Karena ikan itu jarang bertengkar. Ikan itu kalau ribuan bertemu jarang dia begitu Bu. Ikan jarang itu. Yang sering bertengkar naon? Hiji domba, ayam, lamun papangi jeung musuhna begitu. Dan itu membentuk karakter-karakter yang ada. Ya, paham sekarang ya? Nah itu ilmunya di sana. Makanya ibu nomor 2 perbaiki itu dulu. Secara fisiologis adalah perbaiki cara makan kita, perbaiki makanan yang dimakan oleh kita, dan asumsi yang masuk ke dalam tubuh kita juga harus sesuai. Karena itu akan berpengaruh terhadap kejiwaan dan hati manusia. Kenapa bulan Ramadan
itu lebih tenang. Betul kan? Lebih tenang. Bulan Ramadan manu gede amek ya Bu, liren. Nya enjing-enjing teh liren. Ngomongkeun batur tara Ramadan. Bu urang ngomongkeun batur senuju saum. Engke we Syawal. jadi direncanakeun Syawal ngomongkeun baturna teh. Ayeuna menuju saum cenah teu raraos nah kitu nya bisi urang dikirangan pahalana. Kenapa Bu? Itu kenapa dengan sendirinya Pak ada rem? Karena apa? Karena yang dikonsumsinya tidak ada. Dia kan tidak makan apa-apa. Dari mulai subuh dia tidak makan apa-apa. Dia sudah stop minum, dia sudah stop makanan. Pemicu reaksi ke batin itu sudah tidak ada. Tapi nanti begitu dia malam beda lagi. Beda lagi, karena apa? Ada lagi makanan yang masuk. Makanya perhatikan itu sesuatu itu. Saya memperhatikan kalau anak ingin soleh. Bukan hanya bergizi. Tetapi harus betul-betul yang dimakan itu sesuai dengan kehendak anak. Bergizi belum tentu dia soleh. Belum. Ayo nama tinggali. Ku ibu Rewasim kuring. Saya kemarin dari Tasikmalaya, dari Garut keliling. Ternyata ayeuna seueur nu kararacunan. Ku barudak sakola. Nuang eta. Nya. Bergizi tapi karacunan. Itu kumaha nya. Ibu bapak tahu nggak karacunan teh bahasa Sundana mah kabebeng. Kabebeng eta teh. Kapungkur mah nu kabebeng teh doma. Barudak mah sarakola we jararagjang. Ayeuna mah barudak anu kabebeng ari doma sarakola. Ya, gitu. Karena apa Ibu? Bapak betul, aspeknya bukan itu saja. Saya ngomong langsung, nggak apa-apa. Ketika saya diundang oleh satu MBG yang ingin dia open, ya ingin dia buka, kata saya, tong udak-udak bati. Lamun udak-udak bati, bisi ku Allah dicabut berkahna. Entong, daker budak 10.000, biker 10.000. Ya, nu kadua tong mikiran bati, nu penting budak cing soleh, engke ge nuturkeun rezeki mah. Da ieu mah atuh kumaha? Tinggal Bu, aya jalmi hiji gaduh 14 MBG na. Berarti kan budak naon? Anu 20, anu 40, urang mah ngaharulang we. Nu sangsara leuwih sangsara. Nu miskin lebih miskin. Bukan salah, tapi ini akan menjadi catatan. Makanya oleh Allah diperlihatkan. Ibu, bapak ini diperlihatkan. Plak tinggal anu karacunan, di itu di dia. Maaf ini saya ngomong begini karena ini sudah tidak berbicara lagi makanan bergizinya. Sudah ada unsur kejiwaan. Karena anak tidak boleh makan yang dia tidak suka kata Rasulullah. Jadi ibu nanti kalau punya MBG kasih yang anak suka. Kenapa? Karena kalau makanan yang tidak disuka itu akan jadi bakteri. Ya, si budak diwawal-wawal ku urang tuang iya ari budakna teh resepeun. Nya. Coba ibu tinggal makanannya apa diparalong ku budak teh. Ayeuna mah Bu tinggal punten Pak, barangkali sudah tidak mau makan dikasih sekarang itu. Dikasih dibawa ka inungna, dibawa ka bapana. Jadi ayeuna teh inung bapana nu bergizi teh. Ya. Iya sampai ada yang begitu. Sampai kemarin saya ngisi di mana? Itu ya, saya ngisi di Persatuan Guru Republik Indonesia. Ustad, tuangan anu di sekolah, anu teu sakola, barangkali anu teu dicanak atau saya diikrarkeun ku guru-guruna teh di kumaha, digoreng deui sanuna kanggo sarapan enjing. Sampai begitu karena tidak datang anaknya. Anaknya tidak datang kan ini harus terus sampai Bu gitu. Nah ini persoalannya. Jadi emang saya tidak ngomong apa-apa. Ini bagus pemerintah itu programnya. Cuman jangan sampai ngudag-gudag bati. Engke bisa jadi salah. Terus saya urang cing budak teh cing soleh, cing bager, cing pinter. Tah ku eta teh. Walaupun ada perubahan juga. Kemarin ada seorang guru kepala sekolah ngobrol dengan saya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Saat nuang MBG baru dak teh ngarajarangkungan. Alhamdulillah. Nya. Oh nya berarti ya mah kana jangkung budak teh. Ini kan menghindari stunting juga kan. Ternyata ada perubahan. Ini juga tidak negatif semua. Ada yang positifnya. Daku abdi mah usah disana naon anu kahoyong budak. Poe ieu hayang neung naon? Nugget, bere nugget. Poe jeung naon? Goreng hayam, pasieun goreng hayam. Jadi teu kumaha urang. Ditaruh seumurang kalihna. Besok buahnya mau apa dek? Mau anggur. Dipanglikeun anggur. Ku ieu teh ku MBG na teh. Besok mau lagi apa? Jeruk. Dipanglikeun jeruk. Ieu mah. Besok mau apa? Jeruk. Isuk mau salak.
nya dan ngarah murah salaknya tinggali padahal itu dan ternyata ada ini kepala sekolah ngobrol dengan saya lalu katanya alhamdulillah Ustaz cenah murang kali teh ayeuna teh nu tadina tidak jadi dia ada anu namihan 1 senti nu namihan 2 senti terus ayo jadi di kelas teh nami iya aya ieu Bu aya ukuran sareng nami kiloan aya kilo ieu teh kilo duduk ya. Jadi ada di tiap kelas itu. Jadi lihat anak itu, oh naik ya tuh berat badannya. Oh alhamdulillah naik. Pak anu mineng di kilo mah guruna. Nya. Abeuna guruna teh ti heula di kilo. Terus alhamdulillah abdi turun tilu on gitu nya. Jadi bungah guruna teh bararadag. Isuk teh di kilo deui alas ya tinggali naik 5 os. Ari turun 3 os, ari naik 5 os. Nah, makanan Bu, catat Bu, makanan Pak, aslinya. Ini makanan jangan dianggap enteng. Makanya saya selalu mengatakan sakirana ieu teh pisubahateun, sakirana ieu teh Bu piharameun, maaf lebih baik anak kita berikan yang halal dan thayyib supaya anak kita soleh. Anak kita apa? Ya dia itu pinter, dia nurut. Sabab naon? Sabab tina tuangan nu lepat hiji bakal loba ngalawan. Kan ngalalawan. Nya. Si budak teh dititah ibadah hararese teh tina tuangeun teh. Tina tuangeun. Dek, salat dulu. Hese budak teh. Budak nepikeun ka piak menitah budak. Itu ada kemungkinan dari konsumsi yang dimakan oleh dirinya. 2 faktor. Ini yang pertama wajah, yang kedua apa yang dikonsumsi. Itu mempengaruhi batin seseorang. Ibu, Bapak itu poinnya. Ada 8 pointer sebetulnya di Quran untuk secara fisiologis akan mempengaruhi jiwa manusia. Tapi Ustaz terangkan dulu dah. Betulin aja dulu itu. 1, betulin dulu raut wajah kita. Makanya wajah jangan diedit tapi harus dirawat. Ya, jangan diedit tapi harus dirawat. Dong diaredit tuh banget teh. Dina FB habisnya diedit. Ya, editan we haben tinggali. Ieu masih gana ngora alhamdulillah jo COD-an. Dina FB-na 2 genep begitu COD genep 2. Ya, makanya rawat oleh kita ya, begitu. Nah, sekarang Ibu dalam aspek illness itu adalah aspek psikologis. Secara aspek psikologis, kenapa orang itu tidak tenang? Kenapa hati itu dia tidak damai? Apa sih? Tanda secara struktural ilmunya seperti apa? Karena Ibu juga tidak hanya dari aspek itu. Aspek makanan tadi dengan raut wajah kan pengaruh. Nah, ini orang bermasalah atau tidak. Dari aspek illness-nya gimana nih? Karena kadang-kadang maaf, kita berada di rumah yang sering ketemu dengan orang, tapi kita jadi hafal. Ini orang lagi apa batinnya? Urang papanak moal dinten jeung sarogenya. Penak bat jeung bojo, nya banyak teh apal atuh jero hatena nya. Tapi begitu dia curhat, kenapa tidak kepada pasangannya? Ya. Nah, curhat teh obat kabatur. Berarti dia kehilangan kepercayaan kepada pasangan yang ada di rumah. Nah, murang kali Bu, murang maring dina media karena dia sudah kehilangan figur otoritas di dalam rumah. Sehingga dia murang maringna di luar. Kalau dia tidak ada masalah di dalam, dia akan pasti ngobrol di dalam. Begitu aja. Moal ka mana moal? Sok ke ibunya. Ari jeung tukang ojek ngobrol uplek, ari jeung salaki tara. Nya. Dengan ka tukang ojek teh geus dugi gitu. Ibu atos dugi 5.000 deui jang. Sok nguriling deui 5.000 cenah. Atos dugi ibu keun bae cenah. Nah, ibu hayang jeung ujang mah ngobrol cenah. Da di bumi matara ibu teh cenah jeung bapak teh jeung ujang mah ngobrol. Endingnya 15.000 deui gitu. Nah, itu sampai begitu itu kan. Artinya itu secara apa ya? Secara psikologis dalamnya orang itu sebetulnya tahu Bu. Tahu sebetulnya. Kenapa? Karena ilmu nu kieu mah teu kedah sakola luhur-luhur teuing. Dan nu kieu mah ilmu sapopoe. Ilmu sadidin teh nu kieu mah sakolah nepikeun ka S3 ge da anger teu gaduh pangalaman hirup mah moal. So, kalau mulai aki-aki jeung nini 80 genep tong di papatahan hirup sehat. Pan geus 80 genep atuh ibu. Ya, aya nini 80 genep gerebunya keur nyeupah. Nenek, nanti supaya panjang umur, makannya begini, tidur jam segini. Nyaho geus 8 genep. Ari urang kerek 38 geura coba. Urang teh satengah tuh 34 eta. Udah, kalau ada yang sudah tua jangan dikasih informasi bagaimana agar sehat, bagaimana agar umur panjang, geus panjang eta mah.
Nah, nu diajar mah urang. Udah begini aja, kakek alhamdulillah ya panjang usia, mudah-mudahan husnul khotimah. Begitu. Ya mah, jam 7 jangan gitu ya. Harus moyan supaya nanti tubuhnya Ya. Aki-aki mah tinggal eta tara moyan ge panjang. Nah, jadi itu, jadi pengalaman, Pak. Kenapa? Pengalaman itu akan membuka cakrawala kehidupan kita. Karena, orang yang belum pernah ke Singapura ataupun ke Arab, lalu dia baca buku tentang Singapura dan Arab, itu tidak akan lebih hebat dari orang yang datang ke sana. Maca Ibu Sakia buku napa tinggal di 8 buku dibaca tentang indahnya Bali, arisan padi itu. Wah, da kerek maca hungkul eta mah angkat ka ditu tingali ongkosna sabaraha. Oh, kieu Bali teh, oh kieu Masjidil Haram teh. Beres sakitu. Karena ilmu yang paling hebat itu adalah apa? Pengalaman. Mata kalau lain sakola lain, dan sakola ge cantang tuh gede bu pengalaman anak. Banyak orang-orang yang sekolahnya tinggi pengalaman hidupnya nggak ada dia. Tapi kita mampu tidak pernah mungkin menginjakan duduk di bangku akademisi, tapi pengalaman hidup kita banyak. Itu luar biasa. Kenapa? Karena kunci yang utama itu adalah itu. Jadi entong ngagedean entong ngagedean gelas masak we nu kudu disiapkeun mah bagaimana gelas itu isi kita minum lalu isi lagi kalau kosong. Tah eta hirup. Ari teh dieuteut mau ngadin teh nyamual mahan atuh. Anggar we sakieu minum lagi, isi lagi, minum lagi, isi lagi. Itu pengalaman hidup namanya. Itu pengalaman hidup. Saya kemarin lagi adik Pak Ustadz, kuma mayunan murang kali anu apa dia itu kecanduan game. Saya bisa menjawab karena saya pernah menerapi anak saya begitu. Kalau saya tidak bisa menerapi anak saya, dari mana tahu? Nu kecanduan game kumaha ngubarana nanya. Karena saya pernah mengalami itu dan saya obati dan saya terapi dan anak saya bisa berhenti total, tidak bisa sampai sekarang benci sekali kepada yang main game. Karena apa? Karena punya kasus, pengalaman. Ari maca buku mah dipraktekeun hese. Ya. Cara mendidik anak, ari orokna eueuh. Mending orokan heula. Ya, wah buku parenting sakieu da sieun boga budak engkenya ya. Wah, cara mendidik anak nakal, anak gede ama kumaha sakieu bukuna. Nah, gaduh murang kali teu acan. Atuh, boga budak engke ge nuturkeun. Kadang-kadang teu aya bukuna mah bisa ngarobah budak. Karena apa? Karena itu pengalaman dari hidup kita. Itu sangat luar biasa. Jadi jiwa itu lebih banyak di pengalaman hidup. Bukan dari sebuah kacamata dari kehidupan. Mata punten bu. Tidak bisa ketika dia ada problem, nyati atau tidak damai, itu dalam sesaat itu berhenti. Nggak bisa. Cari kabeh mualila. Keluar di ruangan saheuri deui. Ya, bukan salah itu, bagus, tapi persoalannya hidup kita tidak bisa begitu, tidak bisa instan, harus ada terus diulang-ulang repetisi begitu ya. Mata lalaki mah jarang nu ngiringannya, acara-acara nu caririknya. Da hese lalaki mah ceurikna. Ya lalaki ngadon karir bapak teu ceurik, nah hayang ceurik cenah atuh. Nah bapak itu pika sedihun, tidak terhayang. Dipaksa eta geura lalaki kudu ceurik. Karena laki-laki itu dia natrium di air matanya itu sedikit. Kalau perempuan itu natriumnya banyak. Makanya dia cepat keluarnya jo ciramai. Ya, budak gering wae rieur jo ciramai ka dieu tinggal. Tapi lamun bapak-bapak mah rek gering rek rieur diopname santai we Bu. Santai. Naon sababna? Sabab ulah lebay duanana. Kabayang bojo ceurik, salaki ceurik ngahara wong duanana. Kumaha ngubaranana? Makanya laki-laki harus kelihatan tegar. Bapak sana menit sedih-sedih acan. Mun duanana ceurik kabayang. Sok payunan. Sia Bu, lalaki masih gak cuek, padi keur mikir teh. Keur mikir lah ora. Eta ge lamun boga pikiran. Ya. Hari nonton manteu we sarua. Ya. Bade aya nu keur nonton deh gitu kan. Bu laki suami lagi nonton begini. Awas dong dianggap enteng. Itu ada kemungkinan dia sedang mencari ide. Ya
gelar rajo TV kieu nih rajo we oh kabosan kade bu keur nyangan ide. Karena laki-laki itu kan kuat idenya di mata. Kalau ibu-ibu bukan, idenya di mana? Di ngobrol. Idenya di ngobrol. Mata kalamun istri tara ngobrol, tara kaluar ide teh. Tapi lamun ibu loba ngobrol, ide teh kaluar. Ya, begitu. Makanya nggak bisa disamakan pengalaman itu. Saya tidak mendiskrip atau tidak menyebut itu salah. Silahkan kajian-kajian seperti itu. Tapi kan harus repetisi. Repetisi diulang-ulang. Diulang lagi sampai ada orang yang sekarang ditinggalkan suaminya udah 3 tahun, dia tidak bisa move on sampai sekarang. Tidak, ada orang beda-beda, tiap orang beda-beda. Terus 3 tahun Ustaz abdi mun emut caroge yo cucut. Ibu belum ada kepikiran untuk menikah kembali. Bujang-bujang Ustaz abdi tingali bujang-bujang nikah jeung pameget sanes karek emut ge sampai ieu tingali acukna abdi mah jauh ciramai tingali. Oh, orang ini berbeda. Tapi aya ibu nu ieu beda deui. Nu ieu mah lain beda deui. Eta mah karek salaki ngantunkeun 4 bulan 10 dinten kan masa idah. Nah, jo langsung kawin deui. Ibu apaan ibu teh tos dina dikantunkeun atos operasi langkung Pak Ustaz cenah. Jadi ibu langsung ngarah move on gitu. Tapi maaf Bu, orang ini berbeda dengan orang yang ini, jangan disamakan. Apakah salah orang istri yang ini? Enggak salah karena dia punya cara untuk menuntaskan gejala-gejala batinnya untuk tenang berbeda-beda tiap orang. Tidak akan bisa sama. Walaupun materinya sama di sini, tapi tiap orang berbeda-beda. Pulang ke rumah berbeda-beda. Nu ieu mah tuh tinggal di 2 tahun, 3 tahun alim, wawuh jeung lalaki. Nu ieu mah karek 2 poe. Geus di WA-an kabeh babaturanna teh. Alhamdulillah abdi atau namanya janda gitu. Nya geura di WA-an grup teh nah. Menyebut lagi alhamdulillah pun lanceuk ngantunkeun gitu. Nah sing menjadi beja-beja mun salah ieu supados karnal gitu Bu. Nah artinya setiap orang berbeda. Ada lagi maaf ini, ada lagi orang yang gangguan kejiwaan batin, dia hatinya tidak tenang, dia main. Ameng kaditu kadieu gitu we gegeleuyeungan, tara cacing di imah. Ucelak aclok we kaditu kadieu. Mohon gacolok kadieu. Kunaon ieu ucelak aclok wae? Ieu cenah usah nenangkeun jiwa. Da abdi mah lamun tos aya di hiji tempat joplong, di dieu teh gaclok deui ka dieu. Beres di dieu punya gaclok deui ka dieu. Aya nu kitu. Teu ada ini setiap orang berbeda. Aya di anu ucelak ecok. Nya, eta mah ka dieu ngeclok. Jadi tenang manehna lamun geus ucelak ecok. Ada lagi yang dibawa ke pengajian. Abdi mah lamun tos ngaos tenang, Pak Ustad. Aya nu kitu. Da benten-benter jeung si buguring ge aya di anu gugah tengah wengi. Saya kalau sudah bangun tengah malam saya rekeskan kepada Allah, saya bersujud kepada Allah. Ngah di dina we pancangakeun kalau tuh benten-benten. Aya deui anu gangguan batin teh kana botram eta mah. Nya, wah eta teh da kuduna mah punya gangguan batin teh begang ieu mah ngadon buleud awakna teh. Kilohan gerak namahan. Ya, begitu dia sakit batinnya 38, begitu namahan jadi 83 kilohan. Karena setiap orang berbeda-beda, nggak bisa disamakan, ya. Maka ini Ustadz kasih 3 aja ya, nih terakhir supaya nanti tidak terlalu ini. Maka yang harus Ustadz sebetulnya apa sih indikatornya? Cuman ada 3 di Quran. Ya, alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Itu saja sebetulnya, Bu. Maka kata Allah, tijaratan lan taburo. Anda ini akan bertransaksi dengan Allah itu tanpa Anda rugi lahir batin. Apa? Ibu, bapak habitkan, biasakan 3. Yang pertama, alladzina yatluna kitaballah. Sagalo-galona puntennya batin sagalo-galona silahkan yang tadi lakukan aktivitas ibu lain yang itu anu bade jalan-jalan anu bade foto anu bade itu silahkan itu karena itu tidak dilarang selama tidak itu tapi barenganku ya celuna kitaballah sok atuh buka
Quran buka. Saayat dibaca. Tenang sakit. Ya. Baca dikit. Saayat tong loba-loba ting bisi capek. Ya. Hari jalan-jalan kira 5 jam, hari maca Quran karena ke saayat geus capek. Baca begitu. Alif lam mim tutup gitu ya. Teh isuk maca dewe dari kal kita bulan roe bapi udah lil mutakin tutup deui. Karena ia celu itu adalah bacaan yang Anda serap tetapi menenangkan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Lamun urang maca Quran tapi galau keneh berarti bukan Qurannya yang salah, tapi Anda belum selesai menyelesaikan masalahnya. Belum selesai menyelesaikan masalahnya. Dan lamun urang tos selesai masalah nama da tenang maca Quran teh. Yang kedua waqamus shalah. Kenapa? Mun salatna beres hirupna. Mun salatna ruksak hirupna. Kalebet batin ruksak tinggal di salatna. Ya. Kan sekarang lagi tren ya. Saya ini suka ngaji, tapi saya tidak suka sholat, Ustaz. Iya. Nggak tahu, saya nggak mau saja. Tapi kalau ngaji saya suka gitu. Ngaji kali itu kadia bu. Cuman satu aja. Itu orang sholat, dungu ya sana. Can resep sholatnya sana. Gitu. Tapi ikut ngaji gitu. Kena saya di kayak merenya beredak kayak hidayahna kareku ngaji heula. Kayak mudah-mudahan kapayuna jeung sholat. Nah Ustaz tiasa. Margi sholat mah aya unsur kimiawi. Aya unsur kimiawi. Yaitu ketika orang sujud itu kan suplai darah ke otak itu kan ngalir. Tapi ibu kalau tidak pernah sujud bapak itu suplai oksigen ke otak tidak ngalir. Kan darah atau otak itu perlu darah cuman selewat. Cuman 5 kali dalam sehari. Dan itu pun tidak boleh terlalu lama. Nah begitu. Dan adanya di mana? Pada saat begini. Nah kieu. Teteng kita karena jiwa saya ibu gitu. Kayak ngangkat di mata kayak tina berdiri ya. Kenapa Firaun menganggap dirinya Tuhan dan dia membangkang? Karena Firaun tidak pernah sujud. Tapi kayak dikit kahanap, kayak ibu sajajar, jantung, kepala, jangan jantung sajajar tadinya ruku. Engke siji waktu si kepala kudu dihanap luhur, engke si hate kudu di luhur. Tah eta tidinya. Itu terapi namanya apa? Grounding kan. Itu teh. Ya. Yang ketiga, wa anfiqu mimma razaqnahum sirran walaniyah. Harus berjiwa memberi, jangan berjiwa meminta. Orang yang berjiwa meminta itu kan jiwanya beda. Kalau orang berjiwa memberi itu jiwanya lapang. Awas, anu disebut merete lain kudu duit. Menyelesaikan dan membereskan juga mensupport orang lain itu juga memberi. Neng, ibu teh seueur masalah ayeuna teh. Ngobrol jeung si Neng ya. Cek si Neng teh. Ibu abdi ge leuwih. Boro-boro ibu abdi ge sarua. Pake tarojol tinu hiji, ibu. Ari ibu gaduh mah, abdi mah leuwih tinu duaan. Ngariung tan baru marah salah dirinya. Jadi energina teh jadi negatif. Bu Haji punten, manawi tiasa masihan bong bolongan ka abdi. Abdi teh nuju mayunan pun anak Neng, cing sabar we. Engke mah budak aya waktuna soleh. Kadang-kadang solehna teh di mana urang tos teu aya. Tah, plong we. Jiwa teh tidinya eta priyogina. Ya. Natak ulah salah ngariung. Nya ngariung jeung nu rarudat kabeh kita coba. Kalau arti nariungan teh kararieu kararung. Ya. Lipen teu bogoh ka dieu ngapayapah. Dah ngariungna tuh jeung ngariungna jeung nu masihan motivasi. Makanya yang disebut sedekah itu bukan uang saja. Anda sudah memberikan gambaran terbuka pada orang yang punya masalah itu sudah sedekah. Komo lamun urang tiasa mere anu dibutuhkeun ku anjeunna. Yang Ustadz kemarin terangkan anu bunuh diri teh iswana 34 tahun istri nyekek murang kalina dua-duana dicekek diracun heula masalahna mah da enteng sama tanana 1,5 juta ngan tiap bebek tiap curhat ka tiap jelema teu aya nu masihan solusi akhirna kumaha bahasana sada can ngantunkeun cenah ku jelema teh dihargaan capek mending keneh maot we. Nah, padahal ibu aya nu kitu teh pasihan minimal kurang didoakeun. Nya. Neng atuh cobiannya tuh ka Bu Haji itu seueur artos.
Ku urang teh direkomendasikeun. Tuh Bu Haji itu seueur artos anjeunna mah. Da katingali nirencep tingali. Kali itu ka dieu ge tingali emasna teh tara lesot. Sigana 1,5 juta mah ngalesotkeun suweung hiji ge di pasihan. Oh gitu wartoskeun we gitu. Ceuk Ustad Ucu gitu. Sumping we si ibu teh kadinya. Ibu abdi teh saur Ibu Haji itu abdi teh gaduh kararepet ieu manawi ibu teh asa masihan bong bolongan ceuk ibu teh. Nah datang ka abdi. Dawi melain bang. Tuh. Dong we. Da sanes dibere ibu kakeun. Lihat Bu di hadis. Kalau ada anak atau kalau ada orang yang sedang dia mengail, Anda kasih ikan, maka dia akan terus minta ikan. Tapi kalau Anda kasih usep, maka eta bakal ngusep. Sakitu. Nah, eta disebutna solusi. Lain terus dibere lauk, hiji waktu masuk sana bere jejer. Ngarah engke teh neangan lauk gitu. Tah ibu bapak eta kuncina nya 3 we. Mungkin naon wae Ustad anu bakal ngakibatkeun jiwa itu tidak damai. Nah itu ada kajian-kajian khususnya. Ya, saya kira itu saja dulu lah. Supaya tidak terlalu panjang. Insya Allah mudah-mudahan ibu semua bapak sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan ahsanul jaza kepada Ustadz Ucu atas tausiahnya. Alhamdulillah menjadi bekalan berharga bagi kita semua. Insya Allah kita berupaya untuk mendamaikan hati kita ya. Seperti pesan tadi Ustadz Ucu. Alhamdulillah ibu-ibu insya Allah kita masuk sesi tanya jawab. Boleh kepada 3 penanya dipersilahkan. Saya belakang, kiri, kanan. Belakang ada? Dari tadi yang depan udah ibu 1. Kemudian tengah boleh ibu yang di depan tripod. Kemudian mana lagi? Ada lagi? Mana? Ya udah itu 1, 2. Sebelah sini ibu izin ya, yang mangga ibu yang ngacung. Ya, mangga saya persilahkan kepada yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya, sebenarnya yang tadi Ustadz jelaskan tentang 3 hari orang berantem harus langsung baikan gitu ya. Sebenarnya ini kejadiannya udah lama waktu Idul Adha yang lalu. Yang sangat menyakitkan banget itu. Udah kita damaikan, udah baik gitu. Cuman untuk menghindari saya tidak berinteraksi gitu. Jaga jarak. Takut kejadian itu terulang lagi lalu sakit hatinya timbul lagi gitu. Ya. Tapi ketika ketemu saya baik-baik aja cuman jaga jarak aja. Ya. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga jarak dengan orang yang akan menularkan toksik ya, toksik itu racun ke dalam kehidupan kita, itu bukan memutuskan silaturahmi, bukan. Ya, kalau ternyata ketemu lagi, terungkit lagi, ketemu lagi, terungkit lagi, ya itu silakan. Karena kan tiap orang punya self healing. Kira-kira yang ibu self healing yang enak apa gitu aja. Kalau begitu papangi nyeri deui hate, nyeri deui, ya udah self healing ibu apa? Lakukan yang terbaik. Dan selama diizinkan oleh agama, itu aja. Ya, dan kita menghindari dia bukan memutuskan silaturahmi. Tetapi kita tidak mau teracuni gitu. Nah, itu bahasanya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ustadz ya bisa bercakap-cakap lagi dengan Ustadz. Alhamdulillah. Ini mengenai Ustadz kejiwaan anak ya, keluarga maksudnya. Mengenai sebagai seorang ibu yang nggak bisa mengungkapkan love language gitu ya. Padahal dia itu sebenarnya sayang gitu. Tapi karena nggak bisa gitu ya mengungkapkannya itu, bagaimana untuk memperbaikinya gitu? Iya. Karena ada yang mengganjal. Kalau orang susah mengungkapkan sesuatu kepada seseorang, walaupun itu orang terdekat, karena ada yang mengganjal. Jadi anu ngaganjalna dihilangkeun heula, Bu. Mohon. Naon teh anu ngaganjalna? Yang tahu adalah objeknya, subjeknya.
Kalau ibu kenapa susah ngomong dengan suami masalah ini? Ada yang ngeganjel. Nah, tapi kalau yang ngeganjelnya nggak ada, bread we. Nah itu. Jadi gampang. Keterbatasan komunikasi karena ada sesuatu yang mengganjal, gitu aja. Ya. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Berkepanjangan karena adanya trauma yang Dengan pasangan. tidak. Kecemasan. Iya, cemas. Anxiety, Bu. Ibu dari periksa anxiety. Anxiety disorder, kecemasan berlebih. Iya. Jadi sesuatu selalu gitu. Mohon. Diobat dulu, nanti dicek dulu, takutnya itu dari lambung atau emang dari problem yang belum beres. Ya, kalau asam lambungnya naik terus ya pasti cemas terus, Bu. Ya. Asam lambungnya naik itu bisa cemas terus. Begitu. Di parioseula mangga tiasa. Tapi ibu upami masih tiasa kakendalikeun mah wios. Teh kira dilandong. Oh gitu. Tiasa kakendalikeun. Kadang-kadang bisa, kadang timbul lagi gitu kecemasan. Ari uih deui mah emang kitu. Namun upami tiasa kakendalikeun, upami teu tiasa kakendalikeun teh kieu Bu. Hiji, dia udah murung. Dua, tidak mau bersosialisasi. Yang ketiga, dia itu bawaannya amak-amakan gitu kan ya. Kemudian yang keempat, ya udah tidak mau makan, sudah tidak mau mandi. Nah itu kan. Udah biasa mah ibu jalani aja. Tadi diperbanyak itu aja. Sayur, buah, air putih, begitu aja. Kalau tidak mau diobat, kecuali kalau mau diobat ya ke psikiater datangnya. Bukan ke dokter biasa ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Cukup dulu Bunda ya. Ya, tutup langsung. Ya. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada persoalan kita semua. Allah mensolehkan keluarga kita dan kita bisa bertemu kembali di tempat-tempat yang dimuliakan. لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة